Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita yang seperti biasa menyoroti perkembangan politik di tanah air. Ya, saat ini tentu dalam pemerintahan Prabowo ini yang kita kritisi pastinya banyak perkembangan, dan kalau sudah menyoroti pemerintahan Prabowo biasanya juga tidak jauh-jauh akan menyentuh Jokowi juga begitu, karena satu paket kan ya. Apalagi perkembangan terbaru saat ini banyak ya yang sebenarnya sudah berlarut-larut tapi sudah banyak yang mengkritisi tapi belum ada perubahan. Saat ini Prabowo diundang ya ke Amerika Serikat untuk menghadiri meeting Boat of Peace begitu. Nah, itu videonya sudah viral ya, ditepuk-tepuk begitu pundaknya oleh Trump. Prabowo kayaknya senang banget ya. Dan soal MBG juga kita akan bahas, yang ternyata nanti Lebaran pun begitu ya. 7 hari itu juga nggak libur, kayaknya serak apa ya, kemaruk banget, nggak mau rugi banget ya. Di samping juga pasti kita akan menyinggung juga soal ijazah palsu ini ya, perkembangan kasusnya yang tampaknya semakin jauh ya. Harapan kita kepada Prabowo untuk bisa menyelesaikan masalah ijazah palsu ini. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, dan Pak Narko juga. Assalamualaikum Pak Narko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada Lim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa nih perkembangan politik ini Bang Marwan ya, saat ini tentu sebenarnya ini sambungan dari yang sudah sekian lama ya, baik itu ijazah palsu, MBG maupun Board of Peace ini yang terbaru. Seperti apa ini Bang? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkembangan untuk berbagai kasus yang selama ini menjadi fokus perhatian masyarakat ya, saya kira tidak banyak beranjak dari kondisi harapan dengan realita. Kita berharap ini karena presidennya baru, realitanya ternyata tidak berubah, malah bisa dianggap ada yang lebih parah, jauh dari harapan. Tapi juga memang ini sekaligus membuktikan presiden itu lebih banyak omon-omon retorika dibanding kita menunggu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu intinya ya, secara umum seperti itu saya menilai. Misalnya soal MBG. MBG itu kita melihat bahwa sebetulnya yang sampai ke objek utama yaitu masyarakat atau siswa ya, di samping nanti ada ibu yang sedang menyusui atau yang mengandung, tapi yang utama itu adalah siswa. Objeknya itu kita perhatikan yang sampai ke mereka itu mungkin hanya sekitar 60% dari anggaran yang tersedia. Bahwa kalau kita misalnya bisa mendapatkan makanan dari katakanlah warung ya, atau restoran biasa dengan 10.000 itu misalnya lauknya seperti apa? Lebih layak. Lebih layak. Kenapa yang dikoordinir oleh negara yang dengan begitu mestinya bisa lebih murah, ini malah lebih mahal begitu. Nah, karena itu saya mengkhawatirkan ini motifnya jadi bukan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat lewat makanan bergizi, tapi justru saya khawatir, sangat-sangat khawatir, dan ini pantas untuk dicurigai bahwa motifnya adalah untuk mendapatkan rente. Kemudian dengan rente itu nanti akan bisa mempertahankan kekuasaan. Nah, ini ada ketua BEM UGM ini ya, yang pakai kaos bertuliskan maling berkedok gizi gitu ya. Ya. Iya. Nah, ini kan jangan langsung dianggap
dianggap ini melawan pemerintah. Ini kan kritik. Kalau memang Prabowo itu benar-benar ingin melakukan atau menjalankan pemerintahan yang sesuai konstitusi, menegakkan keadilan dan hukum, maka hal seperti ini kan yang namanya ketua BEM itu kan bukan asbun. Pasti punya fakta yang sangat banyak di lapangan yang bisa ditemukan. Tapi yang saya sampaikan di awal tadi, soal bahwa objek yang dibagikan itu sebetulnya lebih rendah, misalnya nilainya dibanding kalau itu dari warung atau restoran biasa, maka ini kan bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan mestinya Pak Prabowo itu mau menerima kritik. Tapi yang lebih penting tadi adalah saya justru sangat khawatir ada motif perburuan rente atau katakanlah itu KKN, ya. Dikhawatirkan ini. Apalagi sekarang kan Ya. pengelola SPBG-nya Polri, begitu ya. Mau lapor tambah takut ini. Betul. Jadi motif untuk dapat rente dan untuk mempertahankan kekuasaan itu lebih kuat saya lihat. Karena apa? Karena penyelenggara misalnya atau SPPG itu misalnya banyak yang terasosiasi dengan partai yang berkuasa. Kemudian yang kedua, kenapa Polri? Polri itu kan tugasnya sudah jelas untuk mengayomi, mengamankan masyarakat. Kenapa kok dapat bisnis itu dan jumlahnya kalau tidak salah itu ada 1.700 SPPG ya, dan keuntungannya itu katanya atau uangnya yang bisa diperoleh itu sekitar 340 miliar per bulan. Bisa sampai sekitar 4 triliun per tahun. Ya, dari situ misalnya, ya kan, ini kan sesuatu yang dan dengan itu nanti akan dapat tanda jasa itu yang namanya Kapolri, ya, disebut sebagai bintang Mahaputra kalau tidak salah. Jadi Ketua BGN-nya juga dapat tanda jasa. nah, maksudnya orang yang sudah begitu lama menggugat Polri, ada yang disebut dengan SOP ya, atau Parcok, sudah digugat begitu lama, tapi oleh Presiden malah akan diberikan bintang Mahaputra. Belum lagi tadi bahwa Undang-Undang Polri sebetulnya tidak boleh memberikan bisnis kepada Polri. Jadi artinya bahwa hanya omong kosong saja Presiden ini, omon-omon retorika akan memberantas korupsi, tapi diduga ini ya, lewat yang namanya MBG itu justru akan terjadi KKN Apalagi sekarang Yayasan Pengelola MBG akan mendapat insentif 6 juta per hari. Makanya, jadi ini kan sebetulnya Presiden ini serius nggak sih mengelola negara, menyelenggarakan negara sebagai kepala eksekutif untuk tadi benar-benar menjalankan fungsi penyelenggaraan negara itu sesuai dengan konstitusi, undang-undang, peraturan yang berlaku, keadilan, penegakan hukum, atau itu hanya retorika, omon-omon, tapi di sisi lain sebetulnya agendanya itu lebih kepada bagaimana kekuasaan bisa terus bisa dipegang sampai nanti 2029 juga menang di pemilu Pilpres, ya, sambil juga mengumpulkan rente, dan itu juga diserahkan kepada konco-konco atau orang-orang di seputar kekuasaannya hanya dari MBG. Belum lagi kalau kita bicara kasus-kasus lain, misalnya negara dalam negara tidak boleh ada katanya, tapi yang namanya Aguan dan Antoni Salim tetap dibiarkan berkuasa di negara PIK 2, atau konglomerat yang mengelola smelter atau tambang, dua-duanya nih, tambang dan smelternya sekaligus, oleh konglomerat yang bekerjasama dengan Cina sehingga melahirkan negara Morowali, tetap sudah berlangsung lama tapi tetap eksis, tidak ada koreksi misalnya. Ini kan juga menambah lagi fakta bagaimana omon-omonnya Prabowo. Tapi meskipun begitu ya, sebetulnya kan ini presiden kita yang sekarang sedang berkuasa, sudah dilantik 20 Oktober, mengucapkan sumpah jabatan, dan itu ada di pasal 9 Undang-Undang Dasar kita misalnya kan. Mau nggak mau kan harus kita terima ini presiden kita ini. Karena itulah saya menyuarakan ini lebih kepada untuk mengingatkan, mengkritik
Ya, jangan seperti nanti yang dialami oleh Ketua BEM UGM yang tadi MBG itu disebut sebagai maling berkedok gizi. gizi. Ini kan orang tuanya katanya diancam, ya kan, diteror. Ya jangan seperti itu. Nah kita juga bersuara seperti ini nanti jangan-jangan diteror pula. Padahal ini kan tanggung jawab moral atau minimal tanggung jawab agama dalam rangka apa? Nahi mungkar. Belum lagi tadi dasar kita bersuara itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 misalnya. Nah karena itulah tadi kembali kepada bahwa ini mau nggak mau yang jadi presiden kita sekarang adalah Prabowo. Yang kita inginkan itu Prabowo menjalankan fungsi tugasnya sebagai kepala eksekutif itu sesuai aturan, prinsip-prinsip moral. Jangan justru bicara mau memberantas korupsi tapi koruptornya dibiarkan masih gentayangan, misalnya mau negakkan hukum tapi misalnya Jokowi yang diduga ijazahnya palsu, justru orang yang mempermasalahkan itu yang dikriminalisasi dan Prabowo diam saja misalnya. Atau tadi bicara MBG, motifnya itu tadi saya sebutkan adalah ini dikhawatirkan ada unsur KKN dan juga mempertahankan kekuasaan, tapi ini terus terus dijalankan tanpa peduli ada kritik. Dan DPR-nya juga diam saja misalnya. Belum lagi kalau kita perhatikan kondisi keuangan negara yang sudah punya untuk menutup APBN itu bisa melampaui batas tax ratio terhadap PDB itu sudah di atas 3%. Sebetulnya tahun lalu itu sudah terjadi bahwa angka 3% itu dilampaui. Hanya terjadi manipulasi. Bagaimana manipulasinya? Bahwa ada anggaran atau kewajiban dari APBN, dari pemerintah untuk membayar subsidi energi kepada PLN, kepada Pertamina, dan ke yang lain-lain termasuk ada subsidi pangan atau pupuk. Itu tidak dimasukkan dalam penulisan laporan APBN 2025. Karena kalau itu masuk, 3%-nya terlampaui. Nah ini disembunyikan, ini sudah kejahatan sebetulnya. Belum lagi nanti kalau kita bicara 2026, itu memaksakan MBG dengan 335 triliun per tahun. Dengan katanya tidak memotong anggaran pendidikan karena anggaran pendidikan dinaikkan. Ya, tapi faktanya kan ada misalnya keluhan tentang subsidi untuk BPJS, ya, yang akhirnya ada sebagian itu dihentikan pelayanannya karena uangnya dipakai untuk MBG misalnya. Nah, jadi ada hal-hal sebetulnya. Kenapa sih kok harus mengorbankan sektor-sektor lain untuk kepentingan MBG yang seolah-olah ini sesuatu banget gitu ya. Belum lagi tadi memanipulasi laporan keuangan APBN 2025. Katanya APBN itu anggaran pendidikan akan dinaikkan begitu kan. Ya. Tapi itu MBG dimasukkan di situ, jadi jatuh-jatuhnya nggak dinaikkan. Iya, artinya jadi permainan narasi seperti itu. Betul, jadi bukan kita anti MBG, silakanlah. Tapi kan kalau kita bicara tentang kondisi keuangan negara yang bermasalah seperti ini, kan jumlahnya itu bisa dikurangi. Orang-orang mampu tidak perlu untuk subsidi lewat MBG. Kan mungkin bisa dikurangi jumlah populasi dari siswa yang harus dibantu. Tapi ini malah kita lihat begitu semangatnya untuk terus menambah ya sampai nggak mau libur gitu. Ya, bukan dikurangi malah terus dibengkakkan ya. Betul. Kalau nanti libur Lebaran dibanding katanya. Ya, tetap juga di ini. Ini kan artinya tadi motif perburuan renti dan KKN itu semakin menambah keyakinan kita bahwa ini memang motifnya ya seperti itu. Nah, kita tidak mau sebetulnya dan kita tidak menuduh. Cuma kita mengingatkan juga tadi kaitannya dengan kemampuan keuangan negara. Jangan memaksakan sesuatu, sebetulnya ada cara untuk lebih efisien. Oke, kalau waktu libur ya sudah. Ya udah jangan di ini kan.
Jangan Jangan maksa banget. tetap dipaksakan untuk dijalankan. Lalu kalau memang ada orang mampu, ya potong saja. Mungkin bisa cuma 70 atau 80% saja dari siswa itu. Tapi juga yang penting adalah bahwa kalau nanti ya ini akhirnya lebih dari 3%, kemudian APBN itu lebih banyak untuk sosial, bukan untuk sesuatu yang produktif, untuk investasi misalnya. Ini kan yang namanya kita sudah terbuka, pasar terbuka, itu lembaga asing bisa menilai bahwa ini ekonomi kita ini punya potensi masalah. Sehingga kalau nanti mereka terus menginfokan ini kepada seluruh dunia, termasuk di pasar modal, ini investasi bisa lari. Investor yang sudah beli obligasi, beli saham di Bursa Efek Indonesia itu bisa keluar. Kalau sudah keluar itu nanti apa? Antara lain harga obligasi kita turun. Kalau sudah turun, korbannya siapa? Investor lokal. Di sana juga ada dana-dana pensiun. Ada BUMN yang dipaksa beli saham misalnya. Itu nilai uang mereka itu akan turun. Belum lagi nanti kalau ini memang terus bermasalah, maka tingkat utang kita itu juga bisa turun. Kalau tingkat ininya, hutang itu, tingkat berutang, katanya suku bunganya itu nanti nilainya turun, maka suku bunganya itu naik, maka untuk minjam, kita itu harus membayar bunga lebih tinggi dibanding sekarang. Artinya apa? Kita untuk dapatkan uang itu bagi kebutuhan APBN itu juga akan lebih besar biaya, ongkos bunganya itu besar. Apalagi kita bertumpu pada utang ya. Betul, utangnya tadi saya sebutkan sudah di atas 3% terhadap PDB. Itu sudah nyata sebetulnya, cuma disembunyikan. Nah jangan seperti itulah. Artinya apa? Bisa lebih efisien. Dengan cara apa? Dengan mengurangi korupsi KKN, salah satunya lewat MBG. Belum lagi kita bicara nanti koperasi merah putih. Dipaksakan harus berdiri sekian puluh ribu di seluruh Indonesia. Tapi nggak lihat tuh saya. Ya, tapi ini kalau dipaksakan berdiri nanti keluar uang untuk membangun, katakanlah misalnya kantornya misalnya. Kalau nggak salah itu ada anggaran 1, sekian miliar per kantor. Setiap kantor dibangun maka anggarnya sudah tersedia. Tapi nanti begitu sudah berdiri, usaha yang akan dikembangkan oleh koperasi ini sebetulnya apa? Masih konsisten nggak dengan apa yang menjadi rujukan? Tapi yang lebih penting adalah kalau memang belum siap, ya kan? Lalu anggota yang akan dibantu lewat koperasi juga belum terkumpul, jangan buru-buru memaksakan berdirinya KMP ini gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya kita bahas ini lebih kepada kritik untuk supaya bisa lebih baik, karena kalau ini sekedar untuk KKN, untuk mengejar rente, maka negara akan menjadi korban, tapi ujungnya itu nanti juga rakyat. Saya sebut tadi soal obligasi, ujungnya itu adalah dana pensiun, yang jumlahnya juga cukup banyak sudah diinvestasikan di pasar modal. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini gayanya sebenarnya sama aja ya, Jokowi dengan Prabowo ini. Kalau Jokowi itu titik beratnya itu cuman di masalah infrastruktur ya. Gaya style kalau kita dugaan korupsinya itu ya. Ngadain bus lah, bandara di mana-mana, infrastruktur. Itulah memburu rentenya dalam pengadaan proyek infrastruktur. Sementara kalau sekarang itu sudah tidak ada proyek-proyek infrastruktur itu, sedikit ya. Tapi MBG lah, koperasi merah putih lah, lebih kepada proyek-proyek pengadaan yang jumlahnya juga masif. Jadi malah jangan-jangan lebih buruk lagi dari infrastruktur karena lebih besar begitu ya. Nah ini tidak menjadi lebih baik ini Pak Narto kalau kata Bang Marwan tadi, tapi mau nggak mau Prabowo adalah presiden kita, jadi kita mengingatkan. Ini gimana mau mengingatkannya ya, karena sudah sebenarnya kita ini bukan yang sudah sekian banyak orang yang mengingatkan dan sudah sekian kali dan sepertinya budek begitu ya. Jadi kalau sampai sekarang ngomong mengingatkan ini itu terdengar lucu juga begitu ya. Mau diingatkan apa lagi karena sudah terlalu sering mengingatkan begitu Pak Narko, silakan. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Rahma ada ngomong bahwa
Ya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sekarang ini ya mirip dengan yang dilakukan oleh Jokowi yang lalu, membangun atau mengerjakan sesuatu proyek yang sebetulnya belum diperlukan amat sangat oleh bangsa ini gitu. Ya contohnya kalau yang kemarin itu Jokowi membangun infrastruktur yang sekarang banyak yang mangkrak. Nah sekarang Prabowo menciptakan yang lain yang sebetulnya belum siap bangsa ini untuk melaksanakan program itu. Apakah itu namanya MBG maupun Koperasi Merah Putih dan lain-lain gitu. Terus saya ingat juga sama memang, bahkan mungkin lebih jelek ini. Kalau dulu kan Prabowo ngomong kok guru saya Jokowi itu guru politik saya. Ya mulai lebih pintar gurunya lah dari muridnya mungkin. 11-12. 11-12. Jadi karena sekarang ini muridnya si Jokowi kok. Iya, apalagi guru dan murid ini saling masih berkelanjutan terus ya. Kayak misalnya WUS, utangnya dilanjutkan lah dibayar oleh muridnya ya. Utang gurunya dibayar oleh muridnya begitu melalui APBN. Dampaknya ditanggung. rakyat yang menderita. Dan bila terjadi hal seperti yang dikatakan Pak Marwan tadi, kasus 98 terjadi, bisa saja yang kasihan apa? Yang mendirikan negara ini loh. Bapak kita yang mendirikan negara ini, kalau negara ini tidak maju bahkan mungkin pecah. Kita bisa lihat tadi. Saya katakan MBG ini proyek untuk cari ngumpulkan duit. Itu dikatakan kok bersebar di semua media, keuntungan satu SPPJ sekian. Bahkan kata Pak Marwan tadi, itu keuntungan satu tahun bisa 4 triliun. Kasihan anak-anak kita yang dijadikan alasan dikasih gizi, tapi nyatanya keuntungan dipakai oleh para vendor yang mendapatkan keuntungan segitu besar. Ini kan pengkhianatan. Jadi kepada pemerintahan Prabowo ini jangan keterlaluan banget lah menipu rakyat, terus menjolimi rakyat. Kepada DPR sebagai kita punya perwakilan untuk mengawasi, menyampaikan, menerima aspirasi kita, jangan budek. Kita ngomong ini jangan terus dianggap kita ini orang-orang nyinyir, orang-orang yang mencari sesuatu, enggak. Ya orang-orang setua saya, Pak Marwan, Pak Mursalin, apa yang kita mau kejar? Tapi tanggung jawab kita sebagai warga negara, karena kita tidak mau negara ini hancur lebur, tidak mau anak cucu kita ini hancur lebur. Karena ini tanggung jawab kita. Di agama sudah diajarkan hal itu gitu kan. Program MBG ini menggelikan atau menjijikkan. Menggelikan atau menjijikkan buat bangsa ini. Dilihat, ya dua-dua. Geli gitu. Karena pemerintah membuat program dengan besaran segitu banyak. Tapi keuntungan banyak dimakan oleh vendor. Dan kita dengar juga banyak yang keracunan, banyak yang menolak. Ini menjijikkan. Kualitasnya pun juga lucu-lucuan juga. Dan kualitasnya lucu-lucuan. Data ini tinggal di googling. Libur dipaksakan juga. Aneh. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa ini program mengumpulkan rente atau margin keuntungan yang dikatakan untuk modal atau untuk bekal mempertahankan kekuasaan. Nah itu. Jadi ini kan antara menggelikan dan menjijikkan. Menggelikan, pemerintah tanpa malu melaksanakan program ini. Menjijikkan, banyak sekali anak kita yang jadi korban. Jadi kalau pemerintah ini dengar omongan kita ini, saya rasa coba berpikir lagi. Kumpulkan data yang kita sampaikan ini. Kepada DPR juga begitu. Jangan diam saja. Jangan pura-pura picek dan budek. KPK-nya juga diem. Sama. Itu bagian dari itu semua kan. Menjadi bagian dari itu. Jadi itu MBG. Sama dengan Koperasi Merah Putih. Kemarin saya baca ada Koperasi Merah Putih membangun kantor di tanah yang dipakai oleh fasilitas umum di suatu kampung di Jambi sana. Dibangun. Kemudian rakyat ramai
rame-rame protes, ribut. Yang datang Kapolres sama Dandim. Ini koperasi yang menyelenggarakan polisi dengan tentara. Saya dapat berita juga di Jonggol dekat Hambalang situ ada koperasi Merah Putih sudah 1 bulan berdiri. Yang berdatang belanja 1 bulan itu nggak sampai 10 orang katanya. Jadi kalau buat program itu, kita ini negara miskin. Ya, nggak miskin sebetulnya. Kita ini negara yang APBN-nya terlalu kecil karena terlalu banyak korupsi. Berarti kan kita punya banyak keterbatasan. Program itu dihitung dulu lah. Yang udah dipentingkan mana? Itulah dikerjakan. Kalau belum, jangan dipaksakan. Yang lalu ya itu pembangunan infrastruktur yang sekarang terbukti banyak yang mangkrak, banyak yang nggak selesai. Dan membebani hutang. Dan buntutnya membebani rakyat. Membebani rakyat juga jadi korban, jadi segala macam. Jadi pada kesempatan saya udah banyak sekali disampaikan oleh Pak. Saya hanya berharap pemerintah ini yang dipimpin Prabowo ini jangan budak, jangan menjolimin rakyat. Kita punya kemampuan terbatas dan kepada DPR juga jangan picek dan budak. Aspirasi rakyat, keluhan rakyat tidak didengar, santai-santai saja dia. Padahal orang-orang yang ada di pemerintahan yang notabene kelompok eksekutif ini termasuk yang di legislatif ini semuanya mereka itu hidup nyaman, hidup berkecukupan dari keringatnya rakyat. Tahu diri nggak? Kita ini orang beragama ini, dikasih tanggung jawab tak dikerjakan, nggak dikerjakan, buntutnya rakyat menderita. Penderitaan rakyat ini banyak banget. Gitu. Ini Pak Narko ya, tapi yang menjadi pertanyaan tadi kenapa kok sepertinya semuanya diam ini, apakah karena memang diam? Karena kalau DPR, KPK diam karena memang sudah dikondisikan seperti itu karena memperoleh keuntungan. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa rakyat juga sekarang seakan diam begitu ya? Karena kan biasanya kita ini meskipun ini cukup kritis juga masyarakat Indonesia biasanya, apalagi soal misalnya Palestina, dikit-dikit demo bela Palestina. Sekarang itu semua diam tuh loh ya. Ada Board of Peace ini Indonesia satu gerbong sama Israel begitu ya. Dan harus bayar lagi ya untuk jadi temennya Israel dan Amerika ini. Nggak demo juga begitu ya. Nggak ada tuh demo 212 dan lain-lain itu nggak demo. Ini menunjukkan apa Pak Narko? Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga sudah putus asa, sudah pasrah, udahlah apa lo mau deh terserah lo aja lah gitu, kayaknya sudah lelah atau bagaimana nih Pak Narko? Indikasi itu jelas banget terlihat. Rakyat itu udah putus asa, udah masa buruh. Putus asanya itu kenapa? Kita udah ngomong banyak. Yang kedua, aparat begitu represif. Tadi dengar nih Pak Marwan Gotong, Ketua BEM yang mengatakan mengkoreksi tentang MBG jadi yang maling berkedok gizi, orang tuanya diteror. Dan banyak sekali saya dapat dengar. Saya kemarin ada seorang ustadz, nggak usah saya sebut lah, duduk di sebelah sana. Pak Narko pernah ada yang neror. Apa perlu diomongin, saya bilang gitu. Terus kenapa Pak Ustadz? Ya saya, kalau nggak saya ya keluarga saya katanya. Terus takut Pak Ustadz? Oh enggak, ya udah syukur alhamdulillah, kita nggak usah takut kalau menegakkan kebenaran, saya bilang. Jadi masyarakat itu udah seperti dampaknya itu memang jadi seperti ini. Kalau masyarakat putus asa, kemarin saya ngomong saya kemarin diundang waktu pertemuan di rumahnya saya di tanggal 27 itu, Pak Marwan juga datang, banyak ngomong tentang gini-gini. Ada salah satu orang pemerintah ngomong juga hebatnya MBG, padahal kita semuanya udah geli dengernya gitu. Habis itu saya dipaksa tuh ngomong. Saya bilang saya sepakatnya udah bawa omongin. Tapi yang jelas saya sampai hari ini, saya hopeless dengan kepemimpinan Prabowo. Hopeless itu sama dengan putus asa kan? Apalagi yang harus saya lakukan? MBG, Koperasi Merah Putih. Sekarang kita sampai ke BOP. Saya tuh bingung. BOP ini kan badan kalau dibilang apa ya? Ya kayak LSM lah, tapi yang mendirikan kepala negara gitu kan. Udah ada PBB kok. Ya kan? Dan banyak sekali keganjilan dan kekonyolan yang saya katakan. Vatikan juga menolak untuk menjadi anggota BOP. Gini keganjilannya. Pemeran kasarnya si Netanyahu.
pemangkasannya si Donald Trump itu. Ini kan pelanggar HAM. Netanyahu pelanggar HAM. Ada nama Tony Blair katanya. Tapi yang punya tanah, orang Gaza Palestina nggak ada dilibatkan. Gila tidak? Lihat, mau ngurus perdamaian di Gaza, tapi orang luar yang bahkan orang luar yang selama ini menghancurkan Gaza, Netanyahu, Israel. Orang Gaza yang nggak dilibatkan. Terus ini badan dipimpin oleh Trump seumur hidup, walaupun dia sudah nggak presiden. Dan dia orang yang punya hak veto. Terus Prabowo masuk ke situ. Saya nggak tahu. Dia masuk ke situ sudah mendapat persetujuan nggak ada di DPR. Kalau nggak dapat persetujuan, yang konyol dan tolol itu bukan hanya Presiden Prabowo aja, DPR Juga. sama. Loh, keputusan dengan luar negeri, Presiden tuh harus konsultasi dong sama DPR, sama parlemen. Dapat nggak? Kalau dapat, sama bertanggung jawab sama konyol dan tololnya. Saya pikir gini aja, Gaza ini memang sangat ingin dikuasain oleh Israel. Dia udah membantai itu puluhan ribu atau ratusan ribu orang dengan segala macam. Terus satu lagi, saya tidak tahu apakah rakyat Indonesia dianggap tolol sama Prabowo segala macam itu. Katanya dia itu, ya akan terjadi perdamaian harus ada yang jamin keamanan Israel katanya. Kok dia nggak bilang Israel itu yang merusak keamanan orang Gaza? Nggak masuk akal ini. Ini saya katakan ini ada badan apa ya? Kalau saya bilang sama dengan NGO, tapi yang memprakarsai para kepala negara gitu. Saya katakan gitu. Yang punya tanah yang sudah dijolimin, dibantai, nggak dilibatkan. Nggak dilibatkan. Ada PBB saya dengar menolak. Yang konyol itu urusannya si Donald Trump sama Netanyahu dan lain lah. Presiden kita kok gabung ke sana gitu. Tapi kayaknya happy banget itu. Itu Ya dari situ kita bisa Prabowo. lihat. Presiden kita ini punya warna yang jelas nggak untuk menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang kebetulan mayoritas Muslim Islam. Ngerti nggak? Saya kalau ngelihat pembantaian orang Palestina itu rasanya sakit bener gitu. Dibantai oleh Israel. Tahu-tahu kita gabung ke situ. Satu badan ini badan partikulir nih. Badan swasta dunia ini. Orang kita sudah ada badan yang ngurusin masa itu namanya PBB kok. Belum lagi kalau dihitung bayar $1 miliar tuh. Itu duit rakyat loh. Nah itu rakyatnya sekarang udah diem aja. Di sini, ya itulah presiden kita. Mau percaya? Kita ngomong ini, bukan kita ngingetkan Prabowo. Suka dengar suara rakyat. Saya kemarin dengar, saya sebut aja, Pak Sri Bintang. Apa yang diharapkan dari Prabowo? Orang presiden sesuka-sukanya saja kok. Semua ditabrak. Semua ditabrak sama Prabowo ini. Saya udah tahu kalau ini orang anti kritik sejak dia dinas, sejak di partai. Kalau saya bilang orang anti kritik itu adalah orang yang orang yang mengamankan kalau saya bilang kesalahannya atau ketololannya gitu. Jadi nggak mau dikritik. Itu jadi kita ini dalam kondisi yang gimana? Kasihan rakyat ini diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah yang sesuka-sukanya saja gitu. Semuanya itu cuma hanya diomongkan saja. Ya tadi kalau dibilang kecil-kecilnya, polisi kok menanganin dapur untuk SPPG? Hah? Kalau ada penyimpangan di SPPG ini, mana ada yang berani orang yang adanya polisi? Polisi kok menanganin SPPG? Orang semua teriak reformasi polisi, di dalam reformasi itu ganti si Listio.
mau dianugerahin bintang Mahaputra kayak. Enggak, saya juga nggak mau kok dikasih bintang tuh, nggak iri saya. Tapi ini dagelan yang membuat nama Prabowo sendiri rusak. Dia karena menutup diri, nggak tahu kalau di luar itu buat olok-olokan gitu. Itu bukan nggak ngerti ya, itu kayak seakan itu makanya saya bilang kok kayak budek itu gara-gara misalnya orang ngeritik Bahlilnya dipuji, cerdas segala macam. Orang ngeritik MBG, ketua BGN-nya dapat bintang juga. Orang mengkritik Listio Sigit malah dikasih tanda jasa. Jadi seperti kayak ada tembok ketutup apa ya, benar-benar tidak Ya, benar. makanya kita ini kan udah tua semuanya. Cukup lah kita punya pengalaman. Kita nilai aja presiden kayak gitu coba. Nah, Nanti kalau kita ngomong, kita katanya melecehkan presiden. Oh, kita bukan melecehkan, mengingatkan. Karena dia membawa bangsa ini sekaligus membawa kita. Emangnya cemar nama kita di luar negeri, nggak nama kita ini pribadi juga? Hah? Itu rakyat Indonesia ini goblok semua kok. tapi ini ayat benar-benar sudah nggak ada yang mau bergerak lagi nih, Pak Narko. Menurut Pak Narko. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan sekarang lagi ngempat. Nanti ada titik ledaknya gitu. Seperti itu Pak Omlim, menurut Ya. Omlim. Nah, nih, Pak. Saya yakin ada titik ledaknya. Iya, iya. Karena Pak udah gak sabar. Presiden berbuat sendiri-sendiri, semau-maunya istilahnya. Semua ditabrak hukum. Kita punya wakil budek, diam saja. Contohnya ada majalah tadi baru MBG dengan Koperasi Merah Putih dengan BUP. Kasus ijazah Jokowi yang udah menipu rakyat Indonesia. Kasus ijazah Gibran yang nggak layak untuk jadi wakil presiden, diem aja tuh presiden. Jadi nggak usahlah presiden bilang saya mau menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Omon-omon aja. Itu omon-omon saja, orang di depan mata pun didiamkan kok. Iya, iya. Di depan mata itu kasat mata udah. Kalau dia kadang bangga, kasih makan ini, sikat korupsi, embahnya biangnya korupsi di sebelah dia didiamkan. Jokowi itu dan lain-lain, hukum-hukum lain, dan aparat dia pun jadi konyol-konyol. Orang yang namanya Roy Rismonti pada mewakili rakyat, memprotes ijazah ini, tahu ditersangkakan sama polisi. Ya ini semua juga tanggung jawab Prabowo sebagai presiden. Nah, Bu Rahma sebagai warga negara masih berharap punya presiden seperti ini. Saya mudah-mudahan berubahlah sehari dua hari ini. Sekarang dia lagi di Amerika sana. Ya kata si Donald Trump, good boy. Nggak tahu apanya yang ya mudah-mudahan dan lain-lain. Tapi yang saya harapkan sekali lagi ini, pemerintah ini kan kumpulan orang banyak dipimpin Prabowo. Masa semuanya budek? Ngelihat kondisi bangsa ini, DPR ratusan, masa semua budek? Negara ini udah kayak gini. Jangan tipu rakyat. Rakyat itu nggak buta, rakyat ini sayang, nggak pingin negara ini yang udah kita warisin, sudah diamanahkan oleh orang tua kita untuk dijaga, atau pecah belah. Nggak mau kita juga disumpahin sama anak cucu kita. Sebagai orang tua yang nggak bisa menyiapkan warisan yang benar kepada anak cucu. Warisannya utang. Warisannya utang, beban. Itulah yang saya sampaikan, Bu Rahma. Iya. Nah ini kalau Om Lim melihatnya gimana nih Om Lim? Ya, saya kira Mbak Rahmat cukup pintar mengulik apa yang menjadi unek-unek Pak Narko, keluar semua. Tetapi saya mencoba menilai secara proporsional. Tadi banyak dibahas tentang MBG ya. Jadi memang MBG ini kalau tujuannya adalah untuk perbaikan ekonomi, perbaikan bisnis negeri, ini terlalu menggelikan apa yang disampaikan Pak Narko tadi. Karena MBG ini dari awal dikatakan ini adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Maka itu seolah tidak ada koreksi karena diambil sebagian besar uang itu dari dana pendidikan itu. Ini sangat lucu kalau menurut saya. Masa negeri se-Indonesia yang banyak orang-orang pintar dari ITB, dari Unpad, dari UGM, dari seluruhnya dia menghasilkan, membicarakan bisnis yang seolah-olah akan terjadi suatu peningkatan perbaikan ekonomi dengan bisnis MBG ini. Apakah hanya seperti itu
kemudian orang harus memelihara banyak lele, kita ini orang-orang UI, orang ITB ini orang-orang yang keren yang bisa menciptakan suatu perekonomian yang meningkat dengan berinvestasi perang dagang dengan dunia luar. Sehingga negara ini mempunyai penghasilan-penghasilan dari luar, ya jangan kita bandingkan dengan negeri maju, misalnya kayak apalagi Jepang misalnya. Ya, industri mobil itu lebih dari 150 negara yang mengelola mobil-mobil Jepang itu, yang tiap tahunnya berapa masuknya itu. Belum elektronik seperti macam televisi, kulkas dan sebagainya. Apa Indonesia ini seolah-olah seperti kacangan yang hanya bisa bicara tentang itu peningkatan ekonomi. Jadi kalau ekonom membicarakan, ini bagus, ini terlalu naif gitu loh. Dari uang yang diambil pendidikan, kemudian untuk meningkatkan ekonomi, membicarakan semua. Saya cukup senang banyak teman-teman yang mendapat bisnis dari SPPG tadi ya. Tetapi kan kapasitas orang-orang itu, teman-teman itu kan lebih dari misalnya meningkatkan pengolahan hasil pertanian, pengalengan dan lain sebagainya. Ini kan bisa berbicara untuk pemenuhan bisnis di dalam negeri yang tidak membicarakan hanya untuk mestinya kalau ekonominya berhasil nih, saya nyumbang nih untuk pendidikan anak atau untuk makan bergizi anak, beli susu lah, ini enggak. Bisnis yang maaf kalau saya katakan cukup ditangani ibu-ibu bisnis catering lah gitu ya. Kenapa kita orang-orang pintar jadi bicara itu semua? Ini yang saya agak prihatin. Nah, masalahnya bagaimana sekarang menanggapi banyak orang-orang tua bertemu dengan para guru, terjadi satu dialog dan mereka menyatakan bahwa saya tidak ingin anak saya mendapat MBG. Sekali korban langsung mati gimana? Maka terus mereka membuat spanduk di sekolah-sekolah, sekolah kami menolak MBG. Ini langsung apa? mati sih cuma banyak. Iya, artinya banyak simpati yang anaknya tidak mau dikasih itulah gitu. Apakah tidak lebih bagus kalau memang ada uang yang diperlukan untuk perbaikan itu kasihkan orang tuanya. Dari dulu orang kita ada apa tuh BTS dan itu PLT dan sebagainya. Kenapa tidak dikasihkan kepada orang tuanya, dan itu bisa untuk bermanfaat orang tuanya, keluarganya. Nanti dekat pemilu Pak, ada bansos. Nah, itu dari sisi MBG saya kira janganlah kita terlalu banyak membicarakan secara nasional itu seolah-olah ekonomi kita hanya itu gitu loh. Ya. Saya melihat di Jepang itu semua misalnya di HPH ya, hasil pengelola hasil pertanian misalnya, itu pabrik-pabrik orang membuat pengalengan itu anak-anak tingkatan apa itu SMP SMA lah gitu ya. Nah, apakah kita tidak bisa meningkatkan taraf ekonomi itu seperti itu? Nah, kemudian yang saya ingin sangat sorotkan kepada Mas Rizal barusan pulang dari Polda ya. Ini kan sekarang sedang ribut, orang menyerang Roy seolah-olah, menyerang Refli, ya, ingin melakukan suatu pengajuan RJ atau enggak, sepertinya nanti masih. Nah, ini kan sesuatu yang miris. Banyak rakyat meminta untuk penegakan hukum, penegakan pengadilan tentang korupsi dan sebagainya. Mestinya Pak Presiden itu memperhatikan persoalan-persoalan ini atas kumpulnya para tokoh yang baru kemarin itu dengan GMKR. Mestinya jangan merasa kita ini setelah kemudian bertemu dengan Prabowo seolah-olah selesai. Apakah mampu Prabowo memperhatikan apa yang dituntut oleh rakyat itu? Kenapa? Terutama masalah penegakan hukum terhadap Jokowi dan Gibran ini suatu yang sangat serius sekali. Ya. Karena ini orang concern nampaknya ingin menangkap si Roy Suryo itu, menurut saya ada yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dari Roy Suryo dan Rismond itu? Karena mereka tetap mengulik tentang ijazah Gibran yang rakyat khawatir ya, kalau sampai Gibran nanti menjadi presiden akan lebih jahat dan buruk lagi. Ya. Nafsu untuk kejahatan ini si Jokowi ini belum selesai. Saya kira itu mungkin sementara itu seingat saya, karena ada Mas Rizal ya. Pak Rizal Hadiono juga yang baru dari Polda. Mungkin kita sekaligus update ini perkembangan terbaru kasus ijazah palsu nih, yang sebelumnya kita harapkan Prabowo menengahi ya ini ya, tapi ya berlarut-larut sampai sekarang. Ini seperti apa perkembangannya ini?
Ya pertama tadi dari Polda itu memenuhi wajib lapor. Wajib lapor. Oh, lapor tadi. Lapor saja. Orang yang dicurigai. Ya status Berbahaya buat tersangka, negara. tapi tidak ditahan kan menjadi wajib lapor. Baik klaster 1 maupun klaster 2 kan. Itu klaster 1 saya Bu Kurnia sama Pak Rustam. Kebetulan tadi kita ketemu gitu kan. Sedangkan klaster 2 Pak Roy, Rismond dan Iqbal. Tersangkanya ada klaster-klaster Ada klaster perumahan. kayak perumahan gitu, juga mempermasalahkan itu kan dalam hukum acara pidana nggak ada model-model klaster-klasteran. Itu juga menggambarkan bahwa memang dia punya motif lah, punya kepentingan yang nuansanya politis gitu kan, sebab sangat tidak yuridis yang begitu gitu, sehingga timbul masalah besar. Yang masalah besarnya termasuk juga yang satu sudah dimasukkan ke kejaksaan itu kan, yang klaster 2 kemarin itu. Tapi yang Roy Suryo, Tifa sudah masuk kejaksaan dikembalikan kan jadi P19 nggak P21. Nggak jadi P21 lagi? Nggak ya P21. Banyak kelemahan-kelemahannya yang harus dibenahi oleh pihak Polda gitu. Makanya melakukan pemeriksaan ulang ke Solo kan gitu, datang. Itu juga aneh gitu kan, masa pelapor yang melaporkan di Polda Metro Jaya itu Jakarta, itu bukan Solo, bukan Surakarta, tapi kok ini diperiksanya di Surakarta gitu. Oh kan? Jadi polisinya meriksa ke Surakarta? Meriksa ke Surakarta. Meriksa Jokowi? Meriksa Jokowi gitu. COD mereka. COD. Sangat diistimewakan. Dari dulu juga kita bisa melihat pemeriksaan COD. Iya, ini nggak ada equality before the law itu nggak ada gitu ya, tergantung jabatan gitu kan, punya pengaruh apa gitu kan, baik kekuasaan pun uang dan sebagainya. Jadi karena P19 dikembalikan, polisi meriksa lagi, tapi langsung datang ke sana, mendatangi, walaupun bahasanya melalui Polres Surakarta gitu, tapi tetap saja Polda yang kesananya, penyidik kan. Itu gambaran ketidakadilan sebenarnya di muka publik, di muka rakyat gitu kan. Apa sih kelebihannya? Dia kan warga negara gitu misalnya. Tapi itu membuktikan bahwa memang yang dinyatakan oleh pihak kejaksaan betul, itu nggak lengkap gitu. Dan memang kita sangat meyakini juga bahwa secara hukum sebetulnya tidak layak untuk masuk ke proses kejaksaan, apalagi ke pengadilan. Tapi kan bisa dipaksakan ya Bu Rahma, karena kita tahu tentang kondisi hukum kita yang seperti itu. Jadi tadi mah lapor saja khususnya di klaster. Tapi kalau statusnya yang klasternya Pak Rizal Farja, klaster kedua ini ya. Yang ke-1. Ke-1 ya, yang kedua baru Roy Suryo. Yang ke-1 ini statusnya P19 juga? Belum. Karena belum sampai diserahkan ke kejaksaan. Biasanya dianggap dulu P21 gitu kan, kemudian kejaksaan kan, kemudian kalau belum lengkap dikembalikan berarti masih P19. Ini belum sampai P19 juga, belum sampai. Jadi kayaknya prioritasnya masih mau ke yang Roy Suryo yang kayaknya seperti itu ya, makanya satunya lagi ini. Iya, kemudian kemarin kan Roy Suryo CS ya Pak Refli gitu kan mengajukan ke Barreskrim ke Irwasum ya tentang permohonan SP3 gitu kan, yang menimbulkan masalah lagi gitu kan, problema atau diskursus baru gitu kan mengenai pengajuan itu yang dikaitkan dengan SP3-nya EGI dan DHL gitu. Kenapa itu Pak Rizal? Ya masalahnya, kontroversinya dari seolah-olah gitu kan, baik Pak Ugro maupun nanti ada Pak Din Samsudin gitu kan, atau Pak Sobari yang jadi saksi ahli ya menyatakan bahwa tidak bisa sebagian saja di SP3 gitu EGI dan karena itu bersama-sama dari awalnya. Bersama-sama gitu kan pelaporannya. Walaupun itu sebenarnya juga perlu dikritisi juga, kalau saya tidak melihat seperti itu. Bahwa laporan itu tetap masing-masing. Makanya ada klaster itu beda gitu. Hanya memang nggak jelas caranya polisi menangani itu, mencampur adukan semuanya. Sehingga membuat kabur gitu kan. Ya seperti itu muncul interpretasi. Seolah-olah dilaporkan satu tapi kok hanya sebagian yang di SP3 gitu. Padahal
prakteknya dikaburkan juga, tidak beda-beda. Itu siapa melaporkan siapa tidak jelas. Itu. Sampai terakhir pun katanya Jokowi tidak sebut nama tadinya, ternyata Wah, sebut nama. menyebut nama gitu kan, sampai ketika digelar perkara khusus saya tanyakan juga Pak Roy Suryo, siapa sih yang dilaporkan oleh Pak Jokowi gitu kan, bukan oleh yang lain ya kan, ada pelaporan lain. Itu siapa? Oh ini 5 katanya, 5 nama saja, Roy, Rismond, Tifa, Egy dan Kurnia. Oh, kalau begitu saya enggak, saya bilang gitu kan. Tapi juga itu jadi alasan saya kenapa kok tidak dilaporkan oleh Jokowi, tapi kok masuk tersangka atas dasar laporan Jokowi. Di situ ada di surat penetapan tersangkanya, konsiderannya itu laporan Joko Widodo nomor sekian. Loh, kapan saya dilaporkan? Jadi Jokowi tidak melaporkan Pak Rizal, tapi Pak Rizal tersangka atas laporan Atas Jokowi. laporan Jokowi. Ya, Di silakan samping bingung. Ada laporan yang lain juga ya, tapi di situ kenapa Jokowi dimasukkan sebagai Yang jelas pelapor? sekarang Pak Rizal Padilla orang yang tak disukai oleh polisi. Jadi mungkin polisi numpang kali ya, ini Jokowi nggak. Itulah kekacauan hukum di negeri ini gitu kan, karena kepentingannya untuk mengayomi seseorang Jokowi. Maka bagaimana caranya gitu kan, sampai ada klaster-klaster, kemudian dicampur adukan gitu kan, pasal-pasal yang dilaporkannya, siapa melaporkan siapa tidak jelas pokoknya gitu kan, semua jadi tersangka dulu gitu, berikutnya dipaksakan lagi, bagaimana bisa jadi dituntut, didakwa, ya kan? Ya memang kalau dari awalnya kepentingan politik gitu kan, mantan pejabat politik, ya sudah, hukum dipermainkan, ini yang kita lihat begitu, Mbak. Jadi sebenarnya statusnya sampai sekarang ini masih tersangka nggak, prosesnya itu sampai di mananya itu ya. Kalau dari klasternya Roy Suryo sebenarnya kan sudah ada perkembangan baru ya, ada 6 versi ijazah katanya Dokter Tifa kan ya. Tapi tetap itu pihak kepolisian tidak ada, masih kita masih semuanya ngantuk gitu. Kalau soal fokus ke ijazah, argumen kita semua sama. Bagaimana bisa kita dinyatakan sebagai pencemaran nama baik, kan semua sama kalau yang itu kan, pencemaran nama baik, fitnah konteks apa, kan konteks ijazah, bikin onar gitu, atau ujaran kebencian yang Demikian, berbasis sara itu. Tapi yang konteksnya kaitannya dengan fitnah dan pencemaran nama baik, itu harus ada dulu konteks apa? Konteks ijazah. Kalau ijazahnya palsu, kita tidak akan disebut mencemarkan. Gitu, nggak disebut fitnah. Mengungkap Memang kebenaran. palsu kok. Mengungkap Gitu. kebenaran. Mengungkap kebenaran, apalagi demi kepentingan umum. Ya. Itu ada alasan yang kuat itu, nggak bisa dipidana itu. Gitu kan. Kalau palsu, kalau asli masih dituntut proses berikut gitu. Kapan ketahuan aslinya? Sebelum ketahuan asli belum ada pencemaran gitu. Sampai sekarang belum ada kepastian palsu atau asli. Gitu. Walaupun kita sudah sangat menduga keras, makanya asumsi dasar kita tetap itu dugaannya palsu kan gitu. Sebenarnya sudah ada cuman satu yang saya tahu, itu ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa identik, itu saja kan pernyataannya. Identik saja waktu Tidak ada, belum. Itu pun waktu di Barreskrim. Belum ada, selain itu tidak ada lagi update lagi. Jadi tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan bahwa ini asli, jadi Anda pencemaran nama baik. Sama sekali nggak ada. Itu tidak ada keputusan hukum gitu kan, oleh lembaga hukum apapun yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Selain UGM yang bilang di situ bukan keputusan hukum, ya. Itu bukan lembaga hukum. Bukan lembaga hukum, terus dari pihak kepolisian bilang identik, bukan asli. Identik beda dengan otentik. Gitu. Kalau otentik bisa sebut asli. Kalau identik hanya membandingkan. Dia membandingkan dengan 3 ijazah temannya. Yang temannya siapa dulu juga? Temannya siapa dulu tidak dibongkar, tidak diberitahu. Kita tuntut itu. Siapa namanya? Biar kita uji. Ternyata temannya termul semua. Sama aja bohong ya. Akhirnya bisa kita duga ijazah Jokowi palsu, temannya juga palsu. Itu karena dia
Pratikno itu diduga bukan hanya membuat satu palsunya, bisa juga dia membuat beberapa perbandingan yang lain yang dibuat di pramuka juga. Kemudian dia dibandingkan palsu dengan palsu, ya identik. Identik itu belum tentu asli dengan asli, palsu dengan palsu pun identik, dan baru itu. Jadi perkembangan sampai saat ini kasus ini terus bergulir tanpa ada pernyataan dulu, kepastian bahwa Tidak ada kepastian. belum ada sampai sekarang. Belum ada keputusan hukum. Tapi gitu, kenapa kalau- dikatakan bahwa kepastiannya nanti di pengadilan asli atau tidaknya begitu? Iya, itulah yang waktu itu kita melaporkan ke Bareskrim. Yang punya kompetensi adalah ketika kita melaporkan atau mengadukan pengaduan masyarakat Jokowi. Gitu. Jokowi yang punya ijazah. Buktikan ijazahnya palsu. Saya dan juga asli. mikir polisi punya malu nggak sih Gitu kayak kan. gini nggak selesai-selesai. Itu harusnya di Bareskrim itu, dan itu saya yakin belum selesai. Itu masih berlanjut sebab Irwasum pernah membuat surat gitu bahwa dia sedang menunggu informasi dari Bareskrim. Jadi belum selesai. Karena Nah, selama ini pun masih versi fotokopi semua ya dari Bareskrim, yang identik itu fotokopian. ya. Dari awal yang UGM itu juga Fotokopi dia nggak Fotokopi. punya yang asli, dia nggak punya yang asli. Semua Salinan fotokopi. juga nggak punya. KPU mengeluarkan fotokopi. Fotokopi yang dilegalisir. Yang satu-satunya asli yang katanya dilihat kali 5 menit itu, yang nggak boleh disentuh, nggak difoto, itu asli ya? Asli katanya waktu gelar perkara khusus di Polda Metro itu yang nggak boleh dipegang oleh apa gitu kan, ya, itu juga dicurigai gitu kan, karena ya sama saja dengan yang sudah dianalisis palsu gitu, kok ini aslinya yang palsu kemarin gitu yang kita lihat. Gitu. Tapi yang diperlukan ketegasan sekarang untuk orang awam ataupun yang sangat ahli tentang arti asli itu. Apakah jangan-jangan ada beberapa teman sempat keliru, asli itu kalau terbitan sekarang dari UGM yang betul-betul asli itu jangan-jangan itu juga asli gitu loh. Jadi tentang asli ini menurut kasih tahu. Ya asli, ijazahnya Jokowi Pak, Jokowinya sekolah Bukan. lulus. Apa asli itu yang harus dikeluarkan pada tahun 85 itu. Ya, 85 Ya, itu itu, harus ya, diberi pengertian. Udah lah nggak ada ijazahnya dia. Jadi Ijazah itu pertanda orang lulus sekolah. dan Gitu loh, sampai Pak, kan aslinya. 4 tahun diproses tidak pernah ada penunjukan ini loh saya gitu kan punya ijazahnya, silakan diuji oleh lembaga forensik manapun, nggak ada Ya, gitu. Sehingga memang Jadi pernyataan sepihak pun nggak ada, misalnya nih ya, pernyataan dari Bareskrim atau bahwa sudah diuji forensik, tadi itu identik gitu ya. identik sama identik. Ya. Pernah juga Polda mengajukan katanya ke pihak Mabes Polri, karena kan disita oleh Polda yang asli katanya gitu kan, disita. Kemudian dia mengajukan pernah, sampai sekarang tidak diumumkan gitu. Jadi Polda belum sendiri ada pengumumannya. belum ada. Malah kita sebut nggak berani mengumumkan. Jadi ada apa something wrong mengenai dokumen itu. Kalau benar asli. Betul kan, misalnya setelah diuji nih, Polda nih minta ke Bareskrim, ke laporan forensiknya. Karena ngumuminnya lama banget ya. sampai Umumkan saja, bahkan nantang harusnya. Ya. Silahkan diperiksa oleh lembaga forensik dalam luar negeri, universitas manapun. Kan yakin asli, karena sudah diperiksa internal. Ini enggak, berarti sangat diduga kuat itu palsu. Ya udah makanya nggak usah tinggal kita. Ya, tapi akhirnya tanya sama polisi palsu itu. Tapi ini kasus yang pasti masih berlarut-larut. Saya ngikutinya aja lelah, apalagi yang mengalami langsung ya, Pak Rizal, Roy Suryo dan lain, pasti juga melelahkan. Masih harus wajib lapor dan meladenin semua hal-hal yang sebenarnya tidak logis sudah ya, tidak logis lagi ya. Iya, bisa ikutan gila nih ngikutinnya ini. Tapi aktor utamanya itu di samping Jokowi adalah Polri. Iya, Polri. Polri lah pelindungnya. Nah, disinilah kita menguji sebetulnya Presiden Prabowo itu benar-benar presiden untuk rakyat Indonesia atau tunduk kepada dua subjek utama ini, Jokowi dan polisi. Dan dengan berlarut-larutnya kasus dan justru orang-orang akan ditangkap
sudah jadi tersangka. Ini kan mencerminkan sebetulnya Prabowo ini tidak berkuasa terhadap dua subjek utama ini, ya kan? Maka kita sebetulnya menggugat Prabowo kembali tadi soal MBG, soal PIK 2 atau negara dalam negara, dan juga soal koperasi. Nah sekarang soal ijazah ini, kita gugat sebetulnya Anda ini benar-benar Presiden Republik Indonesia atau tidak. Yang kedua, bahwa ternyata lobby dan faksi pendukung Jokowi itu lebih berkuasa khusus untuk kasus ijazah ini dibanding bahwa sebetulnya yang berkuasa itu faksinya Prabowo. Nah ternyata faksi Jokowi dan Polri ini lebih kuat, dan ini saya kira bisa tercermin di sektor-sektor lain, termasuk tadi soal PIK. Kita ingin sebetulnya menunjukkan kepada publik sambil mengingatkan Prabowo bahwa faksi Jokowi dan faksi oligarki sampai sekarang itu masih lebih dominan, lebih kuat dibanding faksi yang kita harapkan itu pro kepada rakyat dan kepada negara di kabinet Prabowo. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu justru oligarki dan Prabowo dan Polri dibanding faksi, katakanlah ini faksi yang menjadi harapan masyarakat. Misalnya kita berharap kepada Pak Prabowo dan Pak Syafri Samsudin misalnya Menhan, atau menteri-menteri lain yang pro kepada Prabowo. Ini bisa mencerminkan itu. Untuk kita sebetulnya dengan mengingatkan ini, maka kita berharap Pak Prabowo itu lebih memilih untuk pro kepada faksi pro rakyat, faksi pro NKRI. Kemudian yang kedua kita bicara tadi soal BOP, ya. Saya sangat khawatir bahwa di samping mungkin ya Pak Prabowo ini ingin mendapatkan dukungan dari Trump, terutama dari Amerika, itu bisa juga diperangkap untuk menggunakan tentakel ya, atau tangan-tangan dari asing ini untuk supaya agenda Trump dan Netanyahu itu bisa tetap jalan. Misalnya bagaimana? Bahwa kondisi ekonomi, keuangan, pasar modal, obligasi Indonesia beberapa minggu yang lalu sudah dinilai bermasalah. Sehingga misalnya yang namanya Morgan Stanley, Capital International itu kan sudah mengingatkan kalau masalah good corporate governance di pasar modal Indonesia tidak diperbaiki sampai bulan Mei, ya, maka mereka akan menyatakan bahwa ini sebetulnya pasar modal Indonesia ini bukan pasar modal yang emerging market, tapi ini adalah frontier. Artinya ini sama seperti di Afrika. Kalau sampai nilainya nanti di bulan Mei itu memang benar-benar tidak layak investasi, maka investor bisa lari. Dan ini bisa dipakai untuk apa? Untuk menekan Prabowo. Oleh siapa? Oleh Trump dan oleh lembaga asing ini untuk tetap mengikuti agenda dari Israel dan Trump. Maksud saya, dua atau pemeringkat dari investor atau dari pasar modal atau dari soal kelayakan investasi di Indonesia ini bisa dipakai oleh si Trump dan Netanyahu untuk mengendalikan Prabowo. Nah karena itu Prabowo harus dari sekarang menunjukkan sikap sambil juga benar-benar membersihkan masalah pasar modal di Indonesia, sekaligus juga untuk memperbaiki APBN-nya. Kalau APBN-nya ini syarat dengan misalnya pencitraan, lebih banyak investasi APBN untuk kepentingan KKN atau juga untuk yang sifatnya sosial seperti MBG, maka asing itu akan menilai ini tidak layak investasi.
Nah, kita mengungkap tadi membahas soal MBG itu salah satunya ini lebih untuk sosial, bukan untuk sesuatu yang produktif. Nah, Prabowo sadar nggak ini untuk melakukan segera perbaikan. Kalau nanti asing menilai, wah Anda terlalu banyak masalah hutang, APBN-nya banyak hutang, kemudian tidak layak investasi, kemudian nanti ini lebih untuk kepentingan sosial, itu otomatis mereka akan menilai ini negatif. Kalau sudah negatif, maka tingkat utangnya atau ratingnya itu akan turun. Dari yang namanya itu ada investment grade menjadi spekulatif grade. Kalau sudah turun seperti itu, maka kita akan menjadi negara yang bermasalah sama seperti 98. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita ini kembali seperti 98, kondisi ekonomi bermasalah, tapi sekaligus juga oleh asing dipakai untuk kalau tidak diperbaiki maka agenda dari mereka akan nolong, tapi agenda Benjamin Netanyahu dan Trump itu tetap jalan. Kita tidak mau seperti itu. Belum lagi kita misalnya bicara tentang WUS ya, yang dulu Purbaya tidak mau membayar utang WUS yang 1,2 triliun setiap tahun lewat APBN, ya kan? Itu oleh Sekap misalnya, Mensekap ya, Menteri atau Seknek Prastyo, itu akan dibayar lewat APBN. Sementara awalnya Purbaya tidak mau. Kok sudah seperti itu? Sementara APBN ini proyek WUS ini syarat korupsi dan ada utang najis di sana. Jangan sampai utang najis itu dibayar oleh APBN, sementara kejahatan koruptornya yang saya yakin itu ada bau Jokowinya, ada kejahatan Xinping atau Cinanya, itu kita tutup mata. Lalu uang negara dipakai untuk kejahatan dari korupsinya si Jokowi dan Xinping. Saya kira itu tidak bisa kita terima, dan ini kelihatannya Prabowo lewat Menteri Prasetyo ingin menjalankan itu. Kita harus dukung Prabowo dan kita harus ingatkan Purbaya, ya. Purbaya ini harus kita dukung, dan Prabowo kita ingatkan jangan membiarkan ini dibayar oleh APBN. Purbaya sudah benar, ya, karena ini syarat korupsi, maka jangan pernah sekali-kali menggunakan APBN untuk membayar utang najis tadi. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita ingatkan gitu. Ya. Baik, silakan Pak Narko sekaligus yang terakhir ini gila. Setelah itu Om Lim dan Pak Rizal. Terima kasih. Sekali lagi yang saya sampaikan pada kesempatan ini kepada pemerintah, coba dengarkan aspirasi rakyat. Jangan anggap rakyat itu buta, tuli. Jangan anggap rakyat itu tolol. Kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Prabowo ini kasat mata kita lihat semua. Kita lihat semua. Apakah program MBG, apakah BOP tadi, Koperasi Merah. Banyak yang konyol. Banyak yang konyol yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Banyak konyol penderitaan. Yang dikhawatirkan pada waktunya akan meledak. Akan meledak. Ya seperti katanya peristiwa 98, kalau Pak Marwan tadi lihat dari sisi ekonomi, tadi penindasan dilakukan ini oleh Prabowo ini kasat mata. Terlihat menyolok sekali. Tidak didengar rakyat. Padahal dia diangkat oleh rakyat untuk menegakkan kesejahteraan dan keadilan, di samping keamanan dan kemajuan dan lain-lain. Tapi masalah tadi penegakan hukum dan korupsi segala macam yang dikatakan oleh Pak Marwan tadi, itu karena penegakan hukum di Indonesia yang tidak jelas. Belum dari sisi ijazah palsu tadi. Kalau saya udah nggak mau saya yakin si Jokowi itu tidak punya ijazah S1, nggak ada, bohong itu. Dan polisi punya malu, kadangnya dia ngusut semut di lubang pun dia bisa tahu kok, ngusut ijazah nggak tahu. Kan nggak punya malu. Terus kepada DPR, jangan masa bodoh lah. Lu digaji oleh rakyat segala macam,
sudah banyak semua, termasuk saya katakan terus terang, itu DPR tuh bukan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat, makan uang rakyat tapi tidak pernah mau mendengarkan aspirasi rakyat atau menyampaikan keluhan rakyat, nggak pernah itu. Apa nggak Dewan Pengkhianat Rakyat itu? Jadi kita mengkhawatirkan terjadi hal-hal tidak kita inginkan. Kalau ini dibiarkan, itulah yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Penegakan hukum, pemerintah termasuk DPR sana jangan anggap rakyat itu buta tuli. Hari ini masih mampu dia menahan kejoliman, penindasan, ketidakadilan ini. Pada waktunya, apa ini diduga dari sisi ekonomi akan terjadi, betul dari sisi sosial dan budaya, hukum akan terjadi itu. Karena udah kasat mata kok. Dan jadi Presiden Prabowo ini, ya tadi kalau dibilang Presiden omon-omon sudah makin teriakan itu udah makin menggema di mana-mana. Karena apa yang diomongin berbeda dengan yang dilakukan, kemudian apa yang diteriakan rakyat lain lagi yang dilakukan. Contohnya tadi, polisi ini babak belur di era kepemimpinan Listio, karena itulah Listio harus diganti, dituntut oleh rakyat. Mau dikasih bintang penghargaan katanya. Ini kan sama dengan presiden melecehkan rakyat itu, melecehkan suara rakyat itu. Ini penghinaan itu. Dan lain sebagainya, banyak sekali kalau diomongkan tentang masalah negara ini yang sekarang di era kepemimpinan Prabowo, yang katanya yang kita harapkan dulu bisa memperbaiki tinggalan negatifnya Jokowi, ini kok malah berlanjut. Bahkan dia terang-terangan, itu Jokowi itu guru politik saya. Dia kata, gak usah malu-malu, gak usah mencela-mencela. Kita ini memang timnya Jokowi. Itu diumumkan berkali-kali. Terus apa lagi yang kita harapkan kalau presiden seperti itu? Apa yang kita harapkan? Jadi wakilnya lagi, ini kan betul-betul limbah segala macam. Mana? Gak usah lah Pak Rizal atau Pak Marwan itu sekolah sampai S3 doktor susah payah, gak lulus SMP aja bisa jadi wakil presiden kok. Nggak usah jadi presiden kok. Itu memalukan, menjijikkan buat bangsa ini. Jadi cemoohan bangsa-bangsa lain dari apa nih. Nah, mudah-mudahan kalimat yang gini pedas kalau nggak bisa masuk di kepala penyelenggara negara ini, nggak tahu saya mau ngomong apa lagi gitu. Saya nggak ngerti ngomong apa. Kalau kalimat yang begini pedas, melecehkan, nggak masuk di otak para penyelenggara negara dengan kondisi bangsa ini, nggak ngerti saya yang harus saya omongkan lagi. Itu aja, Brahma, selesai. Terima kasih. Ya. Ada dua hal, silakan, dua hal penting yang saya rasa sangat perlu sekali. Ya, ini untuk menyudahi ya tentang Jokowi ini. Ya. Kita harus menemukan gelombang kejahatan yang sangat besar yang tentu kita tidak yakin juga bahwa ini semua ada pengendalinya adalah Jokowi. Jokowi ini adalah makhluk ciptaan yang oleh gerombolan dijadikan untuk menghancurkan Indonesia yang sekarang compang-camping ini. Jadi kalau Pak Rizal tadi sudah menyebut-nyebut ada misalnya Pratikno, itu saya sangat setuju sekali. Bahkan lebih dari dia, pasti ada kelompok ini yang betul-betul mau menjajah, menguasai, yang tadi disebut-sebut Pak Marwan tadi ada oligark. Ini yang mestinya inti kejahatan yang ingin menguasai Indonesia ini harus ketemu. Siapa ini yang membuat ijazah? Mungkin manusia nothing seperti Jokowi ini nggak paham ini. Kalau kita tidak menemukan itu, artinya belum bisa menyelamatkan, dan artinya yang lebih khawatir lagi kalau Presiden Prabowo tidak paham ini gitu. Kapan akan selesai? Nggak paham gitu? atau dia takut akan nanti di selesai kelompok ini. Iya. Jadi itu satu. Ini PR kita ya. Jadi jangan sampai ya, kita harus melindungi Refli. Sekarang ini sedang mencoba di fitnah-fitnah seolah akan menyerah, minta SP3 dan sebagainya. Bukan itu persoalan, ini bukan persoalan pribadi. Mereka ini betul-betul mewakili bangsa, dan bangsa ini sangat berterima kasih pada tokoh ini ya. Kalau kita sedang dijajah itu kan dulu kan ada tokoh-tokoh yang betul pejuang sampai titik darah penghabisan. Inilah pemuda-pemuda ini yang harus kita kalau segi kehidupan pribadi kayak mereka udah selesai lah gitu ya. Kalau bukan kemuliaan yang mereka ingin peroleh. Itu satu. Yang kedua,
masalah BOT ini yang saya sangat tidak terima sekali ya. Kalau sampai kita turut menyelamatkan, membela-bela tentang Israel. Ini nih biang kerok utama. Tahun 2008 atau 2009 saya masuk pertama ke Gaza itu, Masya Allah, malam, listrik semua dibunuh, matiin semua. Air kotor-kotor itu sudah ditembakin, baunya udah kita seperti masuk dalam sesuatu kan. Paginya anak-anak menggelar dagangan anak-anak SD itu. Tahu-tahu pesawat lewat, mereka tutup pakai sarung itu, lari, nanti selesai aman keluar lagi. Itu sudah betul-betul memang mau dibunuh, dihabisi. Kalau sekarang kemudian negeri kita memutuskan Pak menyelamatkan Israel ini sangat naif sekali. Mereka ingin membunuh, apalagi kita akan mengirim pasukan perdamaian bergabung dengan negara-negara lain. Saya pastikan berhadapan dengan Hamas, dengan pasukan Islam di sana. Apakah tidak wajar mereka, orang yang pemilik negeri ini, ingin mempertahankan kemerdekaan ini akan diperbaiki oleh Amerika? Dan ini yang harus naif kalau kita masukkan dalam keyakinan orang-orang Muslim secara spiritual. Allah sudah mengatakan walan tardu alka yahudu wala nasoro hatta tabi'a tahu kul hina hudallah wal huda. Ya. Tidak akan ridho sampai kapanpun orang-orang Israel ini sebelum orang-orang itu mengikuti dia. Nah ini sekarang ini sudah ada tampak ini kita mengikuti, buka perdagangan atau buka hubungan diplomatik. Apa yang ingin diperoleh oleh negara sesuil ini untuk Indonesia? Kecuali Indonesia menjadi sasaran, barang-barang mereka akan masuk. Indonesia sangat menyenangkan sekali untuk pasar perdagangan. Nanti kimia-kimia mereka masuk kepada kita. Ini sangat naif gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki. Tidak akan umat Islam atau umat Indonesia ini menerima Israel yang begitu jahat, bukan pada perdamaian, pada kemerdekaan, tetapi kepada Indonesia juga. Saya kira itu. Ya baik, ini yang terakhir. Silakan Pak. Dua hal juga Mbak. Yang pertama, bahwa awalnya kita mendorong impeachment itu hanya pada Gibran, gitu kan, untuk memproteksi dan masih percaya pada Prabowo. Tapi nampaknya gejalanya sekarang ini bisa impeachment satu paket, ya, Prabowo dan Gibran. Melihat pada fenomena yang ada, orang kehilangan kepercayaan pada Prabowo juga, dan itu konstitusional loh. Kalau kita menegaskan tentang impeachment gitu kan, dan atau itu boleh atau boleh dan, berarti itu aturan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, dan arahnya bisa bergerak ke sana. Kalau tadi Pak Marwan sampaikan kondisi ekonomi pada bulan Mei, nah berarti kita mengingat lagi peristiwa reformasi 28 tahun yang lalu bulan Mei gitu. Jadi bisa saja terjadi juga perubahan politik itu melalui gerakan publik gitu kan, itu masyarakat yang diawali kelas menengah. Di mana-mana perubahan itu nggak mungkin dari rakyat langsung gitu. Rakyat itu menjadi kekuatan penentu akhir. Biasanya yang kritis dulu sedikit, kelas menengah, mahasiswa dan mungkin politisi tertentu yang punya komitmen, baru diikuti oleh rakyat. Jadi itu prosesnya seperti itu. Dan saya punya keyakinan bisa saja itu terjadi di bulan Mei tadi, bersamaan dengan betapa buruknya citranya Prabowo dalam konteks tadi BOP gitu kan, kemudian juga di dalam negeri yang bukannya memecat Jokowi, memecat Listio Sigit yang dituntut oleh publik, malah akan memberi penghargaan Mahaputra itu kan melanggar undang-undang. Jadi berani Prabowo memberi bintang Mahaputra kepada Listio Sigit, dia sudah melanggar Undang-Undang 20 2009 tentang gelar tanda jasa, tanda kehormatan. Pasal 3 syaratnya itu untuk bisa memberi gelar atau tanda jasa dan penghormatan itu harus berjasa besar, harus ada unsur kepahlawanan, kepatriotan, dan ada keteladanan. Pasal 3 itu. Kalau yang spesifik untuk bintang Mahaputra itu pasal 28 ayat 2. Itu harus berprestasi luar biasa. Gitu kan. Kemudian berbakti hal yang sangat besar kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Yang ketiga, harus diakui di tingkat nasional dan internasional. Itu jelas. Itu diakui di tingkat Solo ya. Jadi Solo saja. Artinya orang bisa membaca, nggak kena itu. Dan kalau saja Prabowo berani memberi bintang Mahaputra, saya kira itu adalah pelanggaran undang-undang, gitu kan. Nah, itu satu, itu poinnya. Jadi kalau menurut saya itu gambaran bukannya mengikuti aspirasi rakyat, tapi mengikuti aspirasi oligarki, gitu. Prabowo ini makanya tadi aspirasi diri sendiri. atau aspirasi sendiri, egoisme, akuisme, gitu kan, atau leta shemoa, negara itu aku, itu leta shemoa katanya, negara adalah aku, ini bahaya ini, kelihatannya sudah sampai ke tingkat itu, makanya akan sampai menurut saya impeachment paket, gitu kan, Prabowo Gibran, itu yang satu. Nah, yang kedua, ini yang kaitan dengan masalah ijazah, gitu. Konteks ijazah ini kalau menurut saya akan terbuka karena sekarang ini menuju ke keterbukaan itu. Itu dulu hanya sekedar gugatan perdata di pengadilan, kemudian malah yang menggugatnya kena pidana, gitu kan. Sekarang malah makin tumbuh gugatan-gugatan yang lebih luas lagi. Seperti misalnya di Solo kan, citizen lawsuit-nya Pak Taufik TS, gitu kan. Dulu kalau kasus seperti begitu NO gitu, jadi ditolak sebelum masuk pokok perkara. Sekarang bergerak ke pokok perkara. Itu ini satu fenomena baru yang memungkinkan gitu Jokowi harus mempertanggungjawabkan di situ karena dia tergugat dalam CLS ini. Satu tuh. Kedua, di Jakarta ada KIP, Komisi Informasi Pusatnya kan yang sedang digugat itu melalui gugatan KIP. Bong Jowi dan Bonatua Silalahi. Ternyata itu kejutan juga gitu kan, KPU harus membuka semua. Berarti walaupun nanti itu salinan, tapi yang dilegalisir itu kan sama dengan yang asli. Begitu saja nanti ketemu di yang KPUD Surakarta berbeda gitu kan, misalnya karena itu dugaannya pasti beda. Belum keluar KPUD Surakarta? Belum, karena dia tidak hadir kemarin. Kelihatan ini gejalanya. Waktu mau diputuskan dia ngumpet, nggak hadir. Karena selama ini di persidangan itu dia terus memproteksi tidak bisa dibuka, itu adalah pribadi gitu kan, data pribadi segala macam. Begitu mau diputuskan tidak ada dia gitu kan, karena dia memproteksi betul tuh. Tapi tetap keputusannya berlaku buat dia juga kan? Berlaku buat dia. Tapi tetap belum dikeluarkan. Belum, tapi nanti 2 minggu. Dikasih waktu kan, kita lihat nanti itu. Kalau enggak kena pidana ini, bisa bergeser gitu kan. Jadi kelihatannya itu pun akan makin terbuka. Akhirnya yang dulu disembunyikan oleh Jokowi nggak mau menunjukkan, ditunjukkan sendiri gitu, baik oleh kepolisinya sendiri yang kemarin kan gitu, walaupun terbatas, tapi sekarang di peradilan juga terbuka ini. Akhirnya nggak bisa dia menghindar lagi tentang bahwa itu palsu. Bahkan sekarang sudah bergeser ini, banyak orang ataupun orang yang terlibat dalam proses pembuatannya di pramuka itu. Bahkan bagaimana kalau nanti saya kemukakan itu kan saya di penjara, artinya sudah ada itu gejalanya. Jadi nanti ke pabriknya juga nanti ini. Makanya kita dorong sekarang polisi bukan hanya meneliti dokumen saja, tapi sudah ke pabrik pembuat palsunya, itu sudah lebih jauh ini. Pramuka harus diselidiki, pramuka harus diteliti, harus diperiksa, dibongkar itu pasar pramuka, sampai nanti akan ketemu juga bagaimana dokumen yang dibikin disitulah yang dimasukkan ke KPUD, KPU provinsi dan KPU pusat. Jadi saya meyakin cepat atau lambat ini akan terbukti juga bahwa ijazah Joko Widodo palsu.
Baik, terima kasih nih Pak Rizal, Bang Marwan, Pak Narko, juga Lin. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Pastikan subscribe ya di YouTube channel Mas Sarita, YouTube channel Realita TV. Kalau nggak subscribe berarti Anda antek-antek asing. Bercanda. Pokoknya subscribe dan komen. Saya Mas Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.